Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Oke, di malam ini ya kita mau mereview lagi tentang bisnis apotek ya, terutama setelah perkembangan terbaru, yaitu isu terbaru tentang pelarangan produk sirup ya, all produk sirup untuk dijual di apotek. Dan sekarang sudah ada rilis terbaru dari BPOM, ada sekitar 100-an produk sirup yang sudah boleh dijual ya. Jadi saat produk sirup dilarang ini memang bisnis apotek trennya menurun semua ya teman-teman. Mungkin turunnya berbeda-beda setiap tempat ya, ada yang 20%, ada yang 30%, tergantung berapa persentase dari produk sirup yang ada di apotek kalian. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya sebagai seorang pebisnis apotek ya? Kita harus pintar-pintar ya mencari strategi yang terbaik agar bisnis kita tetap bisa jalan ya. Karena kalau dengan kehilangan omset yang cukup besar seperti itu, maka beban operasional yang ditanggung akan semakin, presentasinya akan semakin besar ya. Dan ini yang paling berpengaruh adalah likuiditas apotek, yang itu yang agak mengkhawatirkan ya. Taruhlah kalau misalnya tagihan kita untuk bulan depan ini yang sudah jatuh tempo atau yang sekarang sudah jatuh tempo, sementara omset kita menurun ya. Jadi kita harus benar-benar mensiasatinya. Kalau enggak ya nanti kita akan dipending sama PPF ya. Karena sekarang itu sudah mulainya beberapa PPF kalau tidak dibayar dia tidak mau melayani ya. Nah, strateginya apa ya? Salah satunya adalah kita mencari meminta ini mundur ya. Jadi pembayaran inkaso itu dibuat mundur karena ada penurunan omset ya. Terus kemudian yang kedua, kalau mundurnya terserah ya teman-teman mau mundur berapa. Paling enggak diprediksi dengan mundurnya itu omset apotek bisa menjadi lebih baik lagi ya. Bisa seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Yang penting kita tidak mengganggu likuiditas apotek. Nah, strategi yang berikutnya adalah bagaimana mengganti omset dari sirup yang hilang ini ya. Kita harus bisa menghitung ya berapa rupiah atau berapa juta dari omset apotek kita yang tergantung oleh produk sirup ini. Nah, caranya mengganti bagaimana ya? Kita memaksimalkan stok kita yang ada ya. Atau kita bisa kerjasama dengan dokter sekitar atau rumah sakit sekitar atau klinik sekitar untuk meningkatkan resep yang masuk ya. Karena dengan dilarangnya sirup otomatis kan produknya harus dalam bentuk puyer atau produk yang tablet ya. Kalau untuk anak-anak kan tablet belum bisa, berarti puyer. Nah, produk puyer ini kalau kita memaksimalkan dengan bagus, potensinya juga lumayan besar ya. Mungkin di awal-awal masih belum ya, nanti ketika masyarakat sudah mulai bisa berobat ya, tidak harus sirup ya, jadi bisa pakai puyer itu, maka nanti lambat laun pasti produk puyer ini akan naik. Nah, produk puyer ini kan bisa menggantikan ya, semoga bisa menggantikan dari kehilangan omset dari produk yang sirup ya. Terus strategi yang lain adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan space di apotek kita ya, terutama untuk apotek-apotek yang sudah model swalayan ya. Jadi kita bisa melengkapi barang-barang swalayan itu sedemikian rupa sehingga jangan sampai menolak ya. Ketika barang-barang swalayan ya, produk-produk swalayan misalnya minuman, snack, terus kemudian obat-obat herbal, madu dan lain-lain itu ya, aqua,
minum air mineral atau air oksi atau yang kaleng itu kita lengkapi dengan betul-betul lengkap, maka dia bisa menggantikan produk atau omset yang hilang itu. Jadi itu ya. Terus berikutnya adalah kita bisa kerjasama dengan marketing online ya, dengan online, misalnya kayak Halodoc atau yang lainnya. Kalau misalnya ada apotek online atau apa itu, nah gitu kita harus bisa memaksimalkannya. Kalau misalnya kita kerjasama dengan Halodoc ya, kita benar-benar harus stoknya itu harus ready. Stoknya harus ready, terus harus diupdate secara cepat ya, setiap hari itu harus update stok ya. Karena apa? Kalau nggak update stok setiap hari, maka ketika kita kerjasama dengan Halodoc terus drivernya sudah ke apotek kita ternyata nggak sedia obatnya, itu menjadi presiden buruk ya. Akhirnya apotek kita di blacklist ya, jadi kurang bagus, nanti tidak dikasih orderan lagi sama Halodoc. Tapi kalau apotek kita selalu sedia, dikasih orderan selalu ada gitu, maka omsetnya akan naik. Jadi ini bisa jadi alternatif ya teman-teman. Kalau teman-teman kehilangan beberapa omset, tapi teman-teman bisa memaksimalkan di sisi yang lain. Jadi itu. Jadi ya mudah-mudahan ini nanti masalah sirup ini bisa lebih cepat selesai. Terus kemudian masalah gagal ginjal ini sudah benar-benar terdeteksi ya, penyebab utamanya itu apa, sehingga kita bisa mengantisipasinya ya. Kalau selama ini kan mungkin masih mencari-cari ya, akhirnya semua sirup dilarang gitu kan. Terus kemudian ketemu beberapa sirup yang kadar zat etilen glikolnya itu berlebih ya. Jadi kan yang itu sudah ditarik ya, sama Balai POM sudah mulai ditarik beberapa produk yang tidak sesuai standar. Terus apakah kasus gagal ginjalnya itu sudah menurun? Kalau belum, berarti dicari lagi yang lain. Jangan-jangan ini penyebabnya bisa jadi karena yang lainnya. Kita harus mengedukasi ke pasien ya. Jadi banyak hal yang kita bisa sampaikan ke pasien bahwa gagal ginjal itu kan penyebabnya ada beberapa ya. Misalnya pemakaian obat yang berlebihan juga bisa. Terus karena makanan, minuman juga bisa. Infeksi juga bisa. Infeksi virus atau bakteri juga bisa. Atau salah pola makan, pola minum, kurang minum air putih, atau terlalu berlebihan minum minuman yang kadar gulanya tinggi atau bersoda dan lain-lain. Itu kan perlu di edukasi ke pasien, sehingga pasien itu tidak terlalu khawatir ya, dan mereka bisa mendapatkan informasi yang terbaik dari apoteker ya, dari apotek kita. Jadi itu. Oke ya teman-teman, untuk update bisnis apotek yang terbaru ini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Kalau teman-teman ingin lebih detail lagi ya, teman-teman bisa belajar dengan saya ya di grup mentoring bisnis apotek ya. Ini grup ini berbayar ya, bagi teman-teman yang sudah punya apotek maupun belum. Kalau yang belum punya apotek, nanti kita akan bimbing dari awal bagaimana cara mendirikan bisnis apotek. Terus kemudian kalau yang sudah punya apotek pengen meningkatkan omsetnya, juga kita bisa berdiskusi di sana. Saya share beberapa pengalaman saya selama ini ya, selama hampir 20 tahun bisnis apotek ini. Dan nanti teman-teman tidak perlu uji coba gagal dan lain-lain ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari pengalaman saya, dan itu bisa diterapkan di apotek teman-teman, dan diharapkan apotek teman-teman bisa omsetnya semakin naik. Oke ya, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.